Halo, selamat sore. Baik, saya akan mempresentasikan untuk review jurnal pada mata kuliah ekonomi digital, yaitu dari jurnal analisis peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di era ekonomi digital melalui metode uji beda. Untuk hasil reviewnya, yang pertama itu identitas jurnal. Dari judulnya itu seperti yang saya bilang tadi, itu analisis peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di era ekonomi digital melalui metode Jibeda. Untuk studi kasusnya itu di Desa Kota Pari. Untuk jurnal Edunomika volume 07 nomor 2 tahun 2003. Untuk penulisnya Wahyu Indesari, Anissa Sani, Eli Delvianti. Pendekatan kuantitatif, metode analisis, uji beda atau Fair Simple Test. Untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama perbedaan pendapatan pelaku usaha rumah tangga sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, dampak transformasi ekonomi digital terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa Kota Pari. Kemudian landasan teoritis. Penelitian ini berangkat dari konsep ekonomi digital yang ditandai dengan satu, pemanfaatan internet, e-commerce, dan vintage. Yang kedua, perubahan pola transaksi dari manual ke digital. Yang ketiga, digitalisasi sebagai pendorong efisiensi dan perluasan pasar. Yang keempat, teori dari literatur yang digunakan cukup relevan, seperti Tubbs Code 1996, Salt 2000, dan Bucht dan Health pada tahun 2018, yang menegaskan bahwa ekonomi digital menciptakan model bisnis baru dan meningkatkan daya saing. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif komparatif, sampel 100 pelaku usaha. Untuk data, yaitu pendapatan sebelum dan sesudah pandemi. Alat analisis SPSS 2003. Uji statistik yaitu Fair Simple Test. Metodologi ini tepat karena membandingkan dua kondisi dari subjek yang sama, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata pendapatan sebelum pandemi adalah sekitaran 2.400.000 rupiah. Kemudian rata-rata pendapatan selama pandemi sekitar 3.200.000 rupiah. Kemudian nilai signifikansinya, signifikasi 2 tail 0,00 lebih kecil dari 0,5. Untuk kesimpulan penelitian, transformasi ekonomi digital terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha di desa Kota Pari, bahkan pada masa krisis pandemi. Kemudian untuk perbandingan dengan kondisi Kota Medan, untuk perbandingannya saya bandingkan dengan Kota Pari dan Kota Medan. Yang pertama adalah karakter ekonomi digital di Desa Kota Pari. Yang pertama, UMKM berbasis wisata, bahari, dan hasil laut. Yang kedua, digitalisasi masih bersifat adaptif dan terbatas. Kemudian akses internet dan literasi digital belum merata. Pada Kota Medan, UMKM berbasis perdagangan, jasa, kuliner, dan kreatif. Kemudian infrastruktur digital lebih maju, tingkat adopsi e-commerce dan fintech lebih tinggi. Kemudian pelaku usaha lebih terbiasa dengan pembayaran non tunai dan platform online. Kemudian dampak digitalisasi terhadap pendapatan. Di daerah desa Kota Pari, digitalisasinya itu untuk mendorong peningkatan pendapatan karena membuka akses pasar baru. Kemudian menjadi solusi bertahan saat kunjungan wisata menurun. Pada Kota Medan, digitalisasinya yang pertama lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi dan efisiensi usaha. Kemudian membantu UMKM bertahan melalui delivery online, marketplace, dan pembayaran digital. Yang ketiga ada perbedaan pola dampak. Untuk perbedaan pola dampaknya itu ada tiga. Yang pertama, di desa, ekonomi digital meningkatkan pendapatan secara signifikan. Yang kedua, di kota besar seperti Medan,
Ekonomi digital menjaga kontinuitas dan usaha dan daya saing. Yang ketiga, hal ini yang menunjukkan bahwa konteks wilayah sangat berpengaruh dampak ekonomi digital. Kemudian analisis krisis jurnal. Untuk analisisnya itu ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, metode penelitian jelas dan sesuai tujuan. Data empiris langsung dari lapangan, kemudian relevan dengan isu ekonomi digital dan pandemi. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak membandingkan dengan wilayah perkotaan. Variabel ekonomi digital tidak dijabarkan secara rinci dan peningkatan pendapatan saat pandemi perlu analisis kontekstual lebih mendalam. Kemudian implikasi kebijakan. Untuk implikasi kebijakannya, yang pertama pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital di desa wisata. Yang kedua, pelatihan literasi digital bagi UMKM desa harus ditingkatkan. Dan kebijakan ekonomi digital perlu disesuaikan dengan karakter wilayah, seperti desa versus kota. Untuk kesimpulan akhir, jurnal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. Namun, dibandingkan dengan kota Medan, dampak ekonomi digital di desa cenderung lebih bersifat akseleratif, sedangkan di kota lebih bersifat stabilisasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi digital harus berbasis konteks wilayah agar dampaknya lebih optimal. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat malam.